Ya, kegiatan hari ini akan Ibu record ya. Gimana rapot bayangan kalian kemarin? Ya, seperti yang sudah Ibu beritahukan di awal-awal bahwa rapot bayangan kalian itu adalah nilai sebelum remedial ya. Jadi ulangan 1 kan udah remedial tuh, tapi Ibu masih tulis yang nilai awalnya supaya orang tua kalian tahu bagaimana proses kalian selama ini, seperti itu ya. Nah, semoga itu bisa menjadi motivasi kalian ke depannya. Kalau kalian punya target pencapaian nilai atau target untuk mendapatkan jalur undangan, ya, semoga itu bisa menjadi motivasi buat kalian ke depannya. Seperti itu, ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan penerapan pendekatan scaffolding. Scaffolding itu seperti anak tangga, ya. Jadi Ibu membantu kalian untuk menemukan konsep dari persamaan logaritma, ya. Tapi lebih banyak kalian bekerja sama dalam diskusi kelompok, seperti itu, ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan beberapa permasalahan ya yang kalian akan diskusikan kelompok. Hari ini hanya 3 soal saja, 3 konsep saja dulu ya supaya kalian tidak terlalu berat seperti itu. Kalian bisa diskusikan di dalam WA ya. Jadi tetap di sini terlihat kalian prosesnya sedang berdiskusi dan akan mempresentasikan. Jadi kalian diskusi sekitar 10 menit untuk membahas bagaimana penyelesaiannya, kemudian kalian masuk lagi ke linknya, ya, ke linknya gini. Nanti kalian mempresentasikan apapun itu hasilnya, walaupun belum selesai, gitu ya, walaupun belum selesai. Nah nanti Ibu akan membimbing bagaimana kalian akan menemukan konsepnya, seperti itu. Walaupun kalian belum selesai, kalian baru setengah jalan, ya kan? Kemudian kalian merasa kesulitan, ya, kalian bisa di sini ada apa namanya? Ada angkat tangan nggak sih kayak di Zoom gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya, kalian bisa langsung, Bu, saya agak kesulitan di sini, seperti itu, gitu ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan dan kita akan bahas dan kalian akan menemukan sendiri konsepnya, seperti itu. Apakah kita tetap on selama diskusi atau diputus dulu? Sekarang Ibu bertanya dulu ke kalian, karena diskusinya hanya 10 menit, hanya 10 menit diskusinya. Kalian bisa matikan kameranya, nggak apa-apa. Nanti ketika ada pertanyaan, Bu, saya mau nanya, ini bagaimana, gitu ya. Nanti kalian langsung presentasikan dan Ibu akan membimbing, seperti itu. Dan untuk kalian ketahui, selama pendekatan scaffolding ini, ya, itu akan selalu direkam, ya, direcord, dan nanti juga kalian bisa melihat juga di Google Classroom recordnya untuk mengulas kembali pelajaran hari ini, seperti itu. Hari ini ada 3 soal, ya kan? Jumlah kalian di sini yang hadir ada 33, ya, ada 33. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok saja, ya, 3 kelompok besar. Nah, di sini kalian kelompok besar ini, ya, berdiskusi, ya, berdiskusi. Ini masuk lagi ada Elsie, ya.
Kelompok besar ini berdiskusi 11-11, ya, 11-11 untuk membahas soal persamaan logaritma. Seperti itu. Ya, Ibu bacakan kelompoknya ya. Yang sudah hadir ada 34 orang. Untuk yang kelompok pertama, berarti kalau 34 dibagi 3 sekitar 11 ya, 11-12 ya. Kalau misalkan kebanyakan, Ibu bikin jadi 5 deh, tapi 2 kelompoknya lagi hanya sebagai pemerhati untuk soal berikutnya. Seperti itu. Jadi, Ibu buat jadi 5 kelompok aja deh, tapi kelompok 1, 2, 3 yang maju duluan, yang mempresentasikan duluan, yang memberikan hasilnya duluan. Kelompok 4 dan 5 itu soalnya baru Ibu akan kasihkan di minggu depan, dan kalian akan melakukan diskusinya minggu depan, seperti itu. Bagaimana? Ya, jadi 7 kelompok, ada 5 kelompok, 7 orang. Ya. Ahmad Firman, Angelina, Antares, Dava, Dea, Deborah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai Devi Hernita. Itu kelompok 1. Ya. Kemudian yang sudah ada Deviana, Elsie, Fadila, Fatima, Galatia, sampai Jason dan Jihan, itu kelompok 2. Ya. Kelompok 3-nya Joyce, Jonathan, Kayla, Kezia, ya, Kezia, Lintang, Muammar, dan Muhammad Almiratska. Itu kelompok 3. Jadi kelompok 1, 2, 3 yang hari ini mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sementara yang kelompok keempat, ya, itu yang minggu depan. Soalnya baru dikasih. Tapi kalian harus menjadi pemerhati. Yaitu Muhammad Fahrud, Jaki, Mutia, Nadia, Naisila, Reta, dan Rifki. Itu kelompok keempat. Ya, kelompok keempat. Lalu Tigor, Rifana, Liar, Wulan, Yusuf, dan sisanya kelompok kelima. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Jelas, Nak? Baik. Ibu akan share 3 permasalahannya ya. Ibu akan share 3 permasalahannya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Dea, Bu. Dea. Kelompok 2, siapa kelompoknya? Kelompok 3, siapa ketuanya? Oke, Ibu akan share soalnya. Soal kelompok 1. Kelihatan? Kelihatan nggak word-nya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X kuadrat tambah 4X sama dengan 5. Soal kelompok 2, himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma log X kuadrat ditambah 7X tambah 20 sama dengan log 2 min 4X. Soal kelompok 3, 5 log
X kuadrat min X min 4 sama dengan A log 3X tambah 1 dikali 5 log A. Sudah ditulis semuanya? Kelompok 4 dan kelompok 5 nanti memiliki tugas juga ya. Kalian mencatat resumenya, ya, mencatat resumenya dan nanti membacakan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Sudah selesai dicatat soalnya? Intan berarti masuk ke kelompok 7. Ke kelompok 7, ke kelompok 5. Karena baru hadir. Udah selesai dicatat soalnya? Udah selesai? Mencatatnya dulu. Kelompoknya sudah selesai mencatat soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, sekarang Ibu berikan waktu 10 menit untuk diskusi kelompok yang tadi. Ya, berarti kita nggak keluar dari limitnya. Kalian tetap di limitnya sambil melakukan diskusi kelompok. Ibu berikan waktu 10 menit. Sekarang 7.28 sampai 7.38. Ya, silakan berdiskusi dulu. Nanti ketika ada kesulitan boleh langsung, Ibu, saya kebingung nih dengan ini, gimana ya? Gitu. Nanti kalian harus langsung mempresentasikan ketika kalian mengalami kebingungan dalam diskusi kelompok itu. Ibu, Ya, gimana? saya dari kelompok 3, Bu. Kita masih bingung, Bu, nomor 3. Presentasikan. Kamu bingungnya di mana? Coba presentasikan, kamu bingungnya di mana, udah sampai tahap apa? Siapa yang mau presentasi? Nggak usah takut harus benar, ya. Kan kita di sini ini belajar diskusi, ya. Gimana Kezia? Ibu bantu dari jauh di sini. Ya. Kita nggak paham semua, Bu. Iya, makanya ditampilin. Slide kamu ditampilkan, kamu udah sampai mana, Ibu bantu dari sini. Oh iya, Bu. Tampilkan. Oke, sudah jam 7.40, berarti sudah saatnya kalian mempresentasikan ya, apa yang kalian diskusikan, apapun hasilnya. Ya, sudah dapat hasil atau belum, ditampilkan. Mulai dari kelompok 3, ternyata kelompok 3 ini agak kesulitan kayaknya. Yuk, dari kelompok 3, silakan Kezia. Yuk, kelompok 3. Anggotanya ada Joyce, Jonathan, Keila, Kezia, Lintang, dan Muammar Rasendria, Muhammad Almiratska, dan Muhammad Cihita. Yuk, siapa yang mau present? Siapa yang mau ngomong? Dan yang nanti juga harus ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan dari Ibu.
Nggak apa-apa, nak. Belum ngerti nggak apa-apa. Memang tujuannya belajar kan begitu. Dari nggak ngerti akan menuju ke mengerti. Meratska yang mau itu screen share. Hah? Kamu bantuin. Rafael nanti masuk ke kelompok 5. Baik, kalau gitu dari kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Bu, yang mau presenting Angel, terus yang mau jelasin saya, Bu. Oke. Udah kelihatan belum, Bu? Nomor 1. Udah, tinggal digedein, nak. Oke. Udah, Dek. Ya, kelompok 3 diperhatikan. Jadi soalnya itu kan 2 log X dalam kurung X kuadrat tambah 4X tutup kurung sama dengan 5. Nah, untuk samain basisnya, itu kita ubah 5-nya jadi 2 log 2 pangkat 5. Itu kenapa bisa dapat 2 log 2 pangkat 5 dari 5 kali 2 log 2. Terus itu 5-nya pindah ke belakang jadi pangkat, makanya bisa dapat 2 log 2 pangkat 5. Terus kan udah sama basisnya, kita tinggal masukin X kuadrat tambah 4X sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Terus 32-nya pindah ruas, jadi minus X kuadrat tambah 4X min 32 sama dengan 0. Terus hasil dari pemfaktorannya, X tambah 8 sama X min 4. Terus, X sama dengan min 8, X sama dengan 4. Untuk ngebuktiin kalau itu hasilnya positif, sesuai syaratnya harus lebih dari 0. Jadi, kita masukin Apa yang harus lebih dari 0? Apa yang harus lebih dari 0? himpunan penyelesaiannya harus masing-masing positif. Pakai sama dengan atau enggak ya? Apanya, Karena Bu? kalau misalkan pakai sama dengan, berarti kan 2 log 0 ya? Iya. Sama, syaratnya dx-nya atau fungsinya itu lebih besar sama dengan atau hanya lebih besar dari 0? lebih besar dari 0. Salah, Bu, itu. Kalau misalkan pakai sama dengan, berarti 0 boleh dong. Itu cuma buat ininya aja, Bu, persamaannya harus positif. Tapi buat pengertiannya tinggal X-nya diubah sama angka min 8 sama 4-nya. Ya, enggak. Sekarang pertanyaannya gini, kan itu positif ya. Positif itu lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Bisa juga Dari 0. ini kan ada tanda samaran, ini ada tanda samaran. Ya. Itu salah, Bu. Nah, kalau misalkan tadi kamu bilang positif. Kalau positif, kalau kamu masukin dia ada sama dengan di sini, ini kan berarti kamu nanti akan dapatnya misalkan X kuadrat 4X ini menjadi angka 0 kan? Ya enggak? Yang lain dibantu, ayo yang lain dibantu. Kelompok yang lain, kita hanya ngebahas tandanya aja nih, kita ngebahas tandanya. Ya, kita ngebahas tanda syarat. Bagus, sudah sampai kalian ke syarat. Nah, tadi ada logaritma, terutama pada kesamaan, ya. Tandanya itu pakai sama dengan atau tidak. Nah, ini harus kalian hati-hati, seperti itu. Ya. Nah, sekarang syarat mengukur lebih besar atau lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ya. Pakai sama dengan atau tidak sama dengan? Pertanyaannya gitu aja. Bagaimana kelompok 1? Pakai sama dengan atau tidak pakai sama dengan?
Enggak pakai sama-sama. Nggak pakai, Bu, nggak pakai. Karena kalau dia pakai, berarti 0 ikut dong. Ya enggak? Iya. Iya, kalau dia 0 ikut, berarti kamu punya 2 log 0 dong. 2 log 0 itu ada enggak? 2 log 0 itu ada enggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Kan enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Berarti tandanya harusnya menjadi lebih besar saja, tidak ada sama dengan 0. Oke, lanjutkan lagi. Ya, nanti diperbaiki tandanya. Lalu, bagaimana? Kamu cek kan? Iya, dimasukin, Bu. Jadi, X kuadrat tambah 4X, X-nya diubah jadi min 8 sama 4. Kalau min 8 itu berarti hasilnya 32. Terus yang kalau 4 itu hasilnya juga 32, berarti dua-duanya positif kan? Berarti himpunan penyelesaiannya min 8 sama 4. Oke. Bagaimana untuk yang lain? Apakah sudah jelas? Yang lain ada pertanyaan nggak? Apakah sudah jelas? Dari kelompok 1. Jelas. Coba dari kelompok 4. Dari kelompok 4 dan kelompok 5. Rifki, bagaimana? Sudah jelas, Rifki? Jelas, Bu. VR, sudah jelas VR? Jelas, Bu. Trivana, sudah jelas Trivana? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada kesulitan? Sejauh ini nggak ada. Oke, siapa yang mau present? Fatima Nadira present, Jihan yang Oke, silakan. Nanti kelompok 4 dan kelompok 5 membuat kesimpulan ya. Selanjutnya ini merupakan soal nomor 2 yang soalnya itu log x kuadrat ditambah 7x ditambah 20 sama dengan log 2 min 4x. Jadi dari ini kita udah bisa lihat kalau bilangan utama, tegangan pokok dari logaritmanya itu nggak ada, atau bisa dibilang kalau nggak dituliskan berarti dia 10. Berarti di sini 10 log gitu kan. Karena di sini udah sama, berarti kita langsung ambil ke hasil dari logaritmanya, yaitu yang x kuadrat plus 7x plus 20 sama 2 min 4x. Karena ini persamaan, kita hubungkan dengan tanda persamaan. Selanjutnya, dari ruas kanan sama kirinya tinggal dipindahin supaya bisa sama. Jadinya x kuadrat, di sini karena minus 4x pindah ruas, jadinya 7 ditambah 4x sama dengan 11x. Lalu ada 2, duanya ini pindah ruas jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, di sini kita faktorisasikan bentuk x kuadrat plus 11x plus 18 sama dengan 0-nya ini. Nah, kita dapatkan akar-akarnya jadi x plus 9 dan x plus 2, di mana x1 ini sama dengan minus 9 dan x2-nya itu sama dengan minus 2. Nah, di sini kita harus membuktikan dulu si fx-nya ini dari akar-akarnya menghasilkan angka yang lebih besar dari 0 atau enggak. Nah, di sini kalau kita cocokin, semuanya itu sudah memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya kita masukin minus 9 ke persamaan x kuadrat plus 7x plus 20, berarti nanti kita akan mendapatkan kalau minus 9 kuadrat itu sama dengan 81, terus 7 dikali minus 9 sama dengan minus 63, jadinya 81 dikurang 63 ditambah 20, dan hasilnya itu 38 atau lebih besar dari 0. Nah, nanti kalau kita cocokin keduanya, dua-duanya itu sama-sama memenuhi kriteria dari fx dan gx-nya itu lebih besar dari 0. Maka kita dapat kalau himpunan penyelesaiannya sama dengan minus 9, minus 2. Oke, berarti kamu sudah membuktikan memasukkan x sama dengan min 9 ke fx, yaitu x kuadrat tambah 7x tambah 20
dan ke 2 min 4x ya, sebagai Gx. Iya, Bu. Iya, dan dua-duanya ini menghasilkan bilangan yang positif atau lebih besar dari 0. Iya, benar, Bu. Oke, ketika dia sudah menghasilkan bentuk yang positif, maka dia adalah hasilnya, himpunan penyelesaiannya. Iya, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 4 dan 5? Laila, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Intan, sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan manggil secara acak loh ya. Reta, sudah jelas? Jelas, Bu. Kelompok 3, sekarang Ibu tanya ke kelompok 3. Kezia, bagaimana? Tadi kan masih kebingungan. Bagaimana menyelesaikannya? Kezia, untuk yang nomor 2 ini udah jelas? Sudah, Bu. Kalau nomor 2, Bu. Oke. Joyce, gimana? Bagaimana Joyce? Joyce sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Jian. Nah, sekarang dari kelompok 3, kalian tampilkan dari Google Jamboard-nya saja dulu. Kita akan mengerjakan dengan teman-teman kelompok 3-nya secara bareng-bareng online. Yuk, kelompok 3 Google Jamboard-nya saja. Kelompok 3, silakan. Saya yang present, Bu. Ya, present, Muhammad. Tadi Oke. pertanyaannya ini kan, Bu, ya, 5 log X pangkat 2 min X min 4 sama dengan A log 3X plus 1 ya? Ya, dikali. Oh, itu dikali? Dikali tuh. Dikali. Dikali 5 log A. Oke. Kamu bingungnya di mana? Saya bingung dari awal sih, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya. Yang belakang dilihat, coba. Kelompok 3, dilihat. Buka semua ininya, sound-nya, suaranya. Kalau ada, itu kan perkalian ya, nak. A log 3X tambah 1 dikali 5 log A. Itu dikali. Coba, Muammar. Yang mana, Bu? Kamu tandain yang A log 3X tambah 1 digaris bawahin sebagai A. Ini. Sebagai P deh, sebagai P ya. Sebagai P. Ya. Sebagai P, tulis bawahnya. Terus yang 5 log A sebagai Q. Oke. Nah, sekarang kalau P kali Q sama nggak dengan Q kali P? Sama, Bu. Berarti boleh nggak itu ditukar tempatnya? Boleh. Jadi 5. Ayo yang lain jawab. Boleh, Bu. Jangan hanya Muammar aja yang ngomong. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Berarti jadinya punya apa? 5 log X kuadrat min X min 4. Ditulis lagi. Sama dengan jadinya apa? 5 A Kali kali A. 3X plus. Oke. Sekarang konsep yang kemarin.
Kalau ada A log B dikali B log A, jadinya apa? Yo. Bentar, Bu. Yang lain menjawab, kelompok 3. Apa, Bu? A log B dikali B log C, jadinya apa? A log C. A C. log C. Jadi, Alok C. berarti kamu yang belakang jadinya apa? Ditulis Muammar. Dari awal ditulis 5 log X kuadrat. 5 log 5 log X atau min X min 4 sama dengan sebentar. jadi 5 log 5 log teman yang lain bantuin 5 log apa? 3X plus 1. Oke, bantuin 5 log 3X plus 1. Sudah sama peringkatnya? Oh ya, oke. Oke, sama dengan yang tadi ya, teman-teman yang tadi kan mencari penyelesaiannya, kemudian mencari syaratnya. Oh, udah tinggal kamu selesaikan. Coba sekarang. Berarti kamu punya apa? 5 lognya kan coret tuh. Berarti kamu punya apa? Tinggal jadi X kuadrat min X min 4 sama dengan 3X plus 1. Oke, ditulis nomor. Berarti tinggal X kuadrat. Bentar, Bu. Kok nggak bisa, Bu? Bentar. Bentar, Bu. Saya udah ngelak. Oke. Ya. X kuadrat. Can it really? Oh my god. Keputusannya. Ya, Bu. Agak ngelak dulu saya, Bu. Tadi apa? X2. Ya. Empat. Bentar, Bu, ngelak, Bu. Ya. 4 Sama dengan X plus 1. Ini luas, buat jadi sama dengan 0. Jadi apa? Buat jadi sama dengan 0. X kuadrat kurang 4X min 5 sama dengan 0. Oke, itu siapa tadi yang ngomong? Iya, Bu. Hah? Saya. Siapa? Ibu nggak ngeliat layar, Ibu lagi ngeliatin jamboardnya. Aska, Bu, Aska. Oh, Aska, iya. Min 5 ya? Iya. Terus, habis itu diapain? Ya, Aska, habis itu diapain? 5X plus 1. Faktorisasinya Ditulis. Faktorisasinya apa? Lalu tadi agak ngelak. X min 5 sama X plus 1. ya, ditulis. Muammar. Oke, kurung dong, Muammar. Iya, Bu. Kebiasaan di akhir, Bu. Saya kurungnya, Bu. Oke. Berarti dapat X-nya berapa? X sama dengan 5 sama X sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang tadi kan di kelompok 1 dan di kelompok 2 semuanya itu diuji syarat ya. Diuji syarat ke numerusnya. Pada soal kalian ini, alhamdulillah Muhammad Yusuf Taur masuk
pada penyelesaian ini ya, fx sama gx-nya ada nggak? Gimana Aska? Fx sama gx-nya ada nggak? Enggak. Tadi fx itu dan gx itu adalah numerus. Dia punya numerusnya di mana? Numerusnya di mana? Itu x kuadrat min x min 4. Berarti dia punya nggak numerus? Punya. Punya. Berarti punya nggak fx? Punya. Punya. Gx-nya punya nggak? Iya, Bu. Gx-nya itu di 5 log 3x tambah 1, numerusnya mana? 5 tambah 1. Kalau tadi kan numerus di 5 log x kuadrat min x min 4 itu kata kamu x kuadrat min x min 4. Berarti numerus pada 5 log 3x tambah 1 itu siapa? 3x tambah? X tambah 1. Iya. Berarti ada berapa numerusnya? Ada Ada 1 atau ada 2? Ada 2. Ada 2. Di next slide-nya tulis numerusnya. Amar, numerusnya ada 2, ditulis. Numerusnya tadi siapa? 3. X kuadrat, X min 4. min x min 4, sama 3x. 1. ya. Oke. Nah, tadi numerusnya itu syaratnya harus lebih besar dari 0, ya kan? Syarat numerus. Numerus harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari Iya, harus positif. Oh my god. Harus pakai tanda aja, tanda ketidaksamaan. Nggak usah kamu tulis gitu, panjangan. Syarat dari 0 ya. Oke, coba. Tadi kan kamu dapat X-nya, ya, dapat X-nya itu adalah berapa tadi? 5 sama min 1. Nah, oke. Kamu dapatnya berapa? 5 sama min 1. Ya, tulis. Untuk X sama dengan 5. Ya, X sama dengan 5. Kamu masukin tuh ke atas. Ke X kuadrat min X min 4 dan ke 3X tambah 1. Apakah semuanya positif? Coba dimasukin. Buat garis panah di yang sebelahnya X sama dengan 5. Buat garis panah di sebelah X sama dengan 5 aja. Oke, mau di situ boleh. Berapa tuh hasilnya? Temennya yang lain hitung. 16. Berapa hasilnya? Ini Bu 16. 16 itu positif. 16 positif. Berarti Positif. memenuhi nggak? Berarti ini Bu syarat numeris. Iya. Masukin lagi X5-nya ke 3X tambah 1. Buat tanda panah. 16. Ya. Hasilnya jadi berapa? 16. Iya. Berarti X sama dengan 5 itu memenuhi nggak? Memenuhi Bu. Oke. Sekarang cek lagi untuk X sama dengan min 1. Cek. Nggak usah dihapus. Oke. Nggak usah dihapus. Emang harus di bawah aja. Nah, yuk, di bawahnya. Untuk X sama dengan 1. 1 ya. Min 1. Oke, pakai tanda panah. Berarti masukinnya min 1 kuadrat. min 1 kuadrat. 1 Tambah 1 dikurang 4. Hasilnya berapa tuh?
Min 6. 4. Berapa? Ayo, saya berapa? Min 1 kuadrat berapa? Min 2. 2. Min 4. Minus 2. Oke. Berarti memenuhi nggak syaratnya? Memenuhi. Enggak, Bu. Memenuhi nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Soalnya ini itu Bu kurang dari 0. Oke. Coba cek lagi ke yang 3x tambah 1. Oke. 3, 1, 3, 3 tambah 1. 3 dari 1. 4. Hasilnya. Min? Min 2. Memenuhi nggak? Enggak. Berarti HP-nya apa? 5. Iya. Pakai kurung kurawal. Berarti HP-nya adalah? HP sama dengan 5. Iya. HP. Tapi muat. HP pakai kurung kurawal. Iya. Iya, seperti itu. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jelas? Kelompok 4? Kelompok 5? Jelas, Bu. Jelas? Baik, sekarang kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah mencatat hasil resume hari ini. Rifki, tolong dijelaskan konsep-konsep yang tadi, Rifki. Sebelum Ibu memberikan penguatan. Rifki ada? Iya, Bu. Oke, coba diberikan penguatan. Mau pakai Google Jamboard juga nggak apa-apa. Yuk, gimana kesimpulan hari ini? Jadi tadi yang nomor 1 itu menggunakan konsep A log B sama dengan A log C. Jadi A log-nya tuh dihilangin menggunakan B sama dengan C gitu. Ya. Jadi yang syaratnya GX lebih dari 0. X itu siapa? GX-nya itu X kuadrat plus 4X yang di nomor 1. Nah, didapatkan X kurang dari 0, X lebih dari min 4. Itu syaratnya. Iya. Terus? Nah, tadi kan yang didapat himpunannya min 8 dan dan X sama dengan 4. Ya. Terus? Nah, lanjut ke nomor 2. Itu kan persamaannya log X kuadrat plus 7X plus 20 sama dengan log 2 min 4X. Nah, didapatkan hasilnya itu kan menggunakan sifat seperti nomor 1 tadi ya. Didapat himpunan penyelesaiannya min 9 dan min 2. Itu caranya seperti nomor 1 kurang lebih. Nah, lanjut ke nomor 3. Menggunakan sifat ini A log B sama dengan 1 per B log A. Yang tadi 5 log A-nya tuh dibalik jadi 1 per A log 5. Jadi didapatkan tadi 5 log X kuadrat min X min 4 sama dengan A log 3X plus 1 dibagi A log 5. Nah, lanjut menggunakan sifat A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Nah, dari A log 3X plus 1 dibagi A log 5, jadi digabungkan 5 log 3X plus 1. Nah, itu kan basisnya kan udah sama ya, yang 5 log itu. Jadi menggunakan B sama dengan C. Jadi X kuadrat min X min 4 ditambah 3X tambah 1. Nah, didapat hasilnya 5 dan min 1. Nah, dari syaratnya yang min 1 itu tidak memenuhi persyaratannya. Jadi yang didapat himpunannya itu hanya 5 saja. Iya. Bagaimana? Kelompok 5 sudah jelas? Kelompok 5 sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Baik, sekarang Ibu akan penguatan. Ya.
Dari yang soal yang sudah kalian kerjakan, itu adalah yang bentuk pertama, yaitu persamaan logaritma berbentuk, sudah terlihat PPT Ibu? Ya. Bentuknya adalah A log fx sama dengan A log p. Ya, ketika basisnya sudah sama, ya, maka kamu tinggal mengambil fx sama dengan si p-nya saja, seperti itu. Ingat, tadi dia, ya, himpunan penyelesaian bersamaan logaritma yang bentuknya seperti di atas ini punya syarat bahwa basisnya harus lebih besar dari 0. Dan dia nggak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Nah, di sini ada syarat lagi. Ya, syaratnya itu adalah fx-nya harus lebih besar dari 0, nggak pakai sama dengan. Ya, nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena kalau kamu masukin dia pakai sama dengan, artinya 0 boleh dong, seperti itu. Ya. Nah, ketika kamu sudah menyelesaikan bentuknya jadi fx sama dengan p, balik lagi ke syaratnya ini. Ini mutlak. Ya, kamu harus ngecek ke syaratnya. Seperti contoh, ya. Di sini ada ada log x min 5 sama dengan log 3. Karena dia basisnya 10 sudah sama, ya kan? Maka kamu punya x min 5 sama dengan 3 kan? Ya, berarti x-nya dapat 8. Tapi kamu harus cek dulu ke syarat numerus. Tadi syarat numerusnya harus lebih besar dari 0. Nah, kamu punya, ya, di sini syarat numerusnya adalah x min 5, ya, lebih besar dari 0. Berarti x lebih besar dari 5. Nah, sekarang 8 itu lebih besar nggak dari 5? Ya? Iya, Bu. Iya, berarti dia memenuhi. Kalau yang tadi, ya, soal nomor 1, ya, tadi kan kamu punyanya ya, tadi yang pertama sudah terlihat Google Jamboard Ibu? Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Yang pertama itu kamu punya x kuadrat ditambah 4x ya. Ini sebagai fx-nya. Ya. Ini kan dia syaratnya lebih besar dari 0. Berarti kalau ketika kamu ini kan, ya, syarat ini kamu punya minus 4 sama punya 0 kan? Seperti itu. Ya. Terus tadi kamu dapatnya hasilnya berapa tadi? X-nya? Satunya? X kurang dari min. X-nya min 8 sama 4. Min 8? Min 8 sama 4. Iya. Kamu punya X-nya minus 8 sama X-nya 4. Nah, sekarang ini X minus 8 ini memenuhi nggak? Kalau dia arahnya ke sana, minus 8 ada di sini kan? Dan kalau 4 ini ada di sini kan? Nanti kan memenuhi. Seperti itu. Ya. Tapi ketika nanti kamu punya, misalkan kamu punya di sini minus 2, ya, minus 2, dia tidak memenuhi di daerah ketidaksamaannya ini. Seperti itu. Ya.
Maka ini dia HP-nya, minus 8,4. Jadi ada dua cara penyelesaian dengan mensubstitusikan, ada juga dengan melihat dari daerah numerusnya ini, daerah pertidaksamaannya, kumpulan pertidaksamaannya. Untuk soal yang nomor 2 juga gitu. Soal nomor 2 tadi kamu punya ada 2 ya. X kuadrat tambah 7X tambah 20 sama ada 2 min 4X. Seperti itu. Jadi ada X kuadrat tambah 7X tambah 20 harus lebih besar dari 0, dan ada 2 min 4X harus lebih besar dari 0. 2 min 4X ya. Nah, di sini ketika kamu menggunakan faktorisasi, ya, kamu dapat X tambah 5, 7 tambah 20 ya. 7X tambah 20 ya. Nah, ketika kamu di sini, ya, ini namanya definite positif. Apapun yang akan kamu masukin, ya, itu akan menghasilkan semua bilangan positif. Maka di sini menjadi X-nya itu adalah anggota bilangan real. Karena apapun yang akan kamu masukin ke sini, dia akan menjadi daerah yang positif, namanya definite positif. Nah, ketika kamu masukin ke sini, kenapa definite positif? Dia nggak bisa difaktorin kan ya? X kuadrat tambah 7X tambah 20. Bisa nggak kamu faktorin? 10 kali 2, 5 kali 4. Nggak ada kan? Apapun yang akan kamu masukkan ke sini, misalkan kamu ambil bilangannya minus 5, ya, minus 5. Kamu akan dapetin di sini hasilnya positif. Minus 5 dikuadratin 25. 25 tambah 35 dikurang, ya, tambah 20. Masih positif. Padahal minus 5 yang kamu masukin. Maka dia disebut dengan definite positif. Nah, di sini juga sama. Kamu akan dapetin 2 lebih besar dari 4X. Atau X-nya lebih besar dari setengah lebih besar dari X. Ya, atau nulisnya jadi lebih kecil dari setengah. Itu boleh. Nah, tadi ketika kamu gabungin si X kuadrat tambah 7X tambah 20 sama dengan si 2 min 4X, ya, kan kamu dapetinnya X kuadrat tambah 11X tambah 18 kan? Kamu dapatnya min berapa? Ini 18 berarti kan min 9 sama minus 2 kan ya? Nah, sekarang minus 9 ada di daerah bilangan real tidak? Ada di daerah bilangan yang kurang dari setengah tidak? Ada. Maka ini HP-nya. Seperti itu. Tapi ketika untuk yang soal nomor 3, ya, soal nomor 3 ini, dia tadi punya numerusnya adalah X kuadrat min X min 4, ya, X kuadrat min X min 4, dan 3X tambah 1 lebih besar dari 0. Ketika yang di sini, ya, ini X kuadrat min X min 4 ini nanti menjadi definite ini bilangan real juga, tapi dia jadi kalau kamu masukin minus 5 nih, ya, bilangan negatifnya ya, minus 5 kuadrat tambah 5 kurangin 4, ini kan tetap jadi positif juga kan? Ya, tetap jadi positif juga. Seperti itu. Kamu masukin lagi minus 10 misalkan. Tambah 10 kurangin 4.
ini kan akan selalu positif semua kan? Ya. Nah, ketika di sini kamu masukin 3x tambah 1 harus lebih besar dari 0, berarti kamu dapat 3x lebih besar dari min 1. X lebih besar dari min 1/3. Tadi kamu dapetinnya adalah angkanya berapa? Ada 2 kan tadi? Sama dengan 3x tambah 1 ya. Kamu dapatnya x kuadrat min 4x min 5. Kamu dapatnya x sama dengan 5 ya. Sama x sama dengan min 1. Nah, sekarang x sama dengan 5 sama x sama dengan min 1. Min 1 ini memenuhi syarat di sini enggak? Kalau 5 udah pasti kan memenuhi. Nah, di sini x sama dengan min 1. Apakah dia memenuhi di x lebih besar dari min 1/3? Kamu harus lihat urutan bilangannya. Min 1 sama min 1/3 itu gedean mana? Gedean mana, nak? Sepertiga. Min 1/3. Min 1/3. Berarti min 1 ada di daerahnya sini enggak? Enggak, Bu. Enggak. Tidak, seperti itu ya. Jadi ada 2 cara penyelesaian pembuktiannya, yaitu dengan tadi mensubstitusikan dan melihat syarat dari numerusnya, seperti itu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Berarti yang tadi x kuadrat kurang x min 4 itu definit positif? Iya, definit positif. Oke, Bu. Itu. Karena apapun yang akan kamu masukkan ke situ pasti positif. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Ya, seperti ini lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat min 3x tambah 5 sama dengan 1. Ya, numerusnya berarti yang mana? Oh, numerusnya ini adalah x kuadrat min 3x tambah 5 kan? Seperti itu ya. Nah, lalu satunya kamu rubah dalam logaritma 3. 3 log 3. Berarti karena sudah dalam 3 log, kamu bisa tinggal coret depannya kan? Berarti tinggal x kuadrat min 3x tambah 5 sama dengan 3. Ya, berarti kamu dapat x kuadrat min 3x tambah 2. Ketika difaktorkan dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, di sini ketika di syarat numerus x kuadrat min 3x tambah 5, ini dia definit positif lagi. Ya. Ketika kamu masukkan misalkan 5 sama negatif 5, dia kan positif terus. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real kan? Nah, sekarang 2 sama 1 ini bilangan real bukan? Bukan. Iya dong. Ya, 2 sama 1 ini adalah bilangan real. Maka nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 dia memenuhi syarat numerusnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Seperti itu. Jadi, kalau kalian nggak mau main substitusi, caranya adalah dengan melihat seperti itu. Cek, oh ini bilang dia definit positif atau hasil daerah pertidaksamaannya. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang kedua. Untuk yang kedua, a log fx sama dengan a log gx. Sama juga dengan tadi. Kalau di sini berarti numerusnya ada 2 nih. Ada yang di depan dan ada yang di fungsi belakangnya. Ya, kayak soal nomor 2 dan nomor 3. Jadi ada a log fx dan ada a log gx. Mas tetap sama bahwa numerusnya harus positif. Seperti itu. Ya. Dan penyelesaian tinggal ngambil fx sama dengan gx. Nah, jadi misalkan di sini ada penyelesaian dari 2 log x sama dengan log x plus 6. Ya. Nah, di sini numerusnya itu x sama x plus 6.
Berarti dari kedua syarat ini, ya, ada X sama ada X lebih besar dari, ada X lebih besar dari 0 dan ada lebih besar dari minus 6. Nah, di sini, ya, ini kalian harus mengiriskan. Ya, dari dua syarat ini harus mengiriskan. Kalau tadi, nah, kalian itu memasukkannya ke kedua-duanya kan, harus positif kedua-duanya. Nah, sekarang di sini kita langsung aja mengiriskan. Jadi, ada X lebih besar dari 0 dan ada X sama dengan min 6. Mengiriskannya gimana? Nah, mengiriskannya gini. Ya. Nih, yang dimaksud mengiriskan. Tadi, kamu kan ada fx sama ada gx ya. Nih, kamu punya ada x lebih besar dari 0 dan ada x lebih besar dari minus 6. Kalau kamu buat garis bilangan, ya, namanya mengiriskan. Di sini minus 6, di sini 0. Lebih besar dari 0, kan arahnya ke sana. Dan lebih besar dari 0 juga arahnya ke sana. Yang dia saling beririsan, yang memiliki daerah yang sama, berarti kan mulai di sini. Maka irisannya adalah X lebih besar dari 0. Nah, sama kayak yang soal tadi. Soal yang ada dua numerusnya nih di sini. Kamu di sini punya, ya, yang satunya X-nya anggota bilangan real. Ya. Terus yang satunya lebih besar dari min sepertiga. Bilangan real itu kan dari minus tahingga, ya, ini dari minus tahingga sampai tahingga dong. Itu bilangan real. Nah, tapi di sini ada min sepertiga. Lebih besar dari min sepertiga. Berarti yang saling beririsan di mana? Di sini. Berarti kamu hanya ngambil ininya doang. Itu. Yang di soal satunya juga sama. Nih. Ya. Yang di sini, X anggota bilangan real itu dari minus tahingga sampai tahingga kan? Nah, yang satunya lagi setengah dari sini kan? Dia lebih kecil ke sana arahnya. Maka yang saling beririsan di mana? Di sini. Maka syarat numerusnya hanya melihat yang di sini saja. Seperti itu. Jelas? Jelas, Nak? Yang namanya irisan? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Jelas, Bu. Ya. Jadi itu yang namanya irisan. Nah, irisan ini nanti kepake lagi di dalam pertidaksamaan. Ya, kepake. Numerus juga kepake. Nah, jadi di sini ketika kamu punya tadi irisan dari fx sama gx-nya itu adalah lebih besar dari 0 dan kamu punya penyelesaian dari 2 log x sama dengan log x plus 6, ya, 2-nya ini kan 2 kali, maka 2-nya ini kan pindah ke belakang ya. Jadi log x kuadrat sama dengan log x tambah 6. Karena basisnya ada 10 sama tinggal x kuadrat sama dengan x plus 6. Difaktorisasi dapat x min 3 dan x plus 2. Hasilnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 2. Tadi numerusnya dibilang syaratnya harus irisan dari fx sama gx-nya. Tadi dibilang irisannya adalah x lebih besar dari 0. Maka penyelesaiannya dari dua daerah yang kamu dapetin yang mana? Oh, cuman 3. Seperti itu. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak? Baik, terima kasih
atas kehadiran kalian sampai terakhir ya. Kita sudah menggunakan teknik scaffolding ya. Jadi Ibu tidak memberikan dari awal dulu, tapi Ibu memberikan penguatannya di akhir. Kalian mencari konsepnya dulu ya, baru Ibu akan memberikan penguatan di akhir. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ibu harap kalian sudah mengisi link untuk kemandirian belajarnya ya. Karena Ibu masih melihat baru beberapa orang dari IPA 1 yang sudah mengisi. Ibu minta tolong ya. Sudah pada isi semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih yang sudah mengisi dan yang belum. Masih Ibu tunggu hari ini ya. Kemarin kalau yang tes pretestnya sudah Ibu tutup, berarti yang belum ikut masih Ibu anggap nilainya belum ada. Seperti itu. Sekali lagi, penelitian ini tidak mempengaruhi nilai, ya. Ibu hanya ingin mencari strategi belajar apa yang meningkatkan kemandirian belajar kalian di rumah. Karena saat ini kan kita dalam keadaan harus belajar di rumah seperti itu, ya. Dan beruntungnya Ibu dapat bekerja sama dengan kementerian, mendapatkan bimbingan dalam penelitian ini seperti itu. Jadi Ibu mohon kerjasama dari kalian untuk ikut serta, karena tidak semua kelas diberikan treatment seperti ini. Ibu hanya milih IPA 1 dan IPA 3 saja yang diberikan treatment seperti ini. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak nih? Tidak ada. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi